Pemirsa, kita kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silahkan Pak. Baik. Orang-orang musyrik Mekah, boleh jadi ada yang sampai sekarang seperti itu mengingkari tuntunan agama. Ketika itu mereka berkata, kalau memang kamu benar, ada kiamat, ada sorga, ada neraka, kamu memang benar bahwa yang durhaka itu akan disiksa, oke deh, datangkan deh siksamu. Maka ayat kita ini melanjutkan, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa saya tidak mempunyai wewenang untuk mengabulkan apa yang kamu minta disegerakan. Gak punya. Mau minta mukjizat, saya tidak punya wewenang. Mau minta cepat jatuhnya siksa, saya tidak punya wewenang. Nah, karena semua ketetapan wewenang berada di tangan Allah. Inil hukmu illa lillah yaqussul haq. Dia yang menetapkan waktu, tempat, cara dari segala keputusannya. Saya cuma ikut. Wa huwa khairul fasilin. Dia adalah sebaik-baik pemberi putusan. Kenapa Allah sebaik-baik pemberi putusan? Karena yang pertama, dia maha mengetahui. Orang yang tidak tahu bisa salah putusannya. Yang kedua, dia tidak punya interest. Tidak punya kepentingan. Kalau dia tidak punya kepentingan, pasti keputusannya itu baik. Kalau dia punya kepentingan keluarga, kepentingan ini, dia tidak punya kebutuhan. Orang yang butuh bisa. Nah, maka Allah adalah sebaik-baik pemberi putusan. Dia beri putusan yang terbaik, caranya, tempatnya, waktunya, siapa yang kena, itu semua di tangan Allah. Jadi kita nggak boleh ya Pak ya, minta dipercepat atas apa yang kita inginkan. Ya Allah segerakan dong. Tidak. Karena bisa jadi paling baik kalau mau berdoa, serahkan pada Allah. Ikhlas seutuhnya ya Pak. Ya Allah, ini memang dalam konteks pertanyaan ini saya bisa berkata begini, memang ada orang sakit keras. Jangan minta dia segera mati. Tetapi berdoalah, berkata, ya Allah, berikan yang terbaik buat dia. Kalau yang terbaik itu usianya panjang, berikan dia kesehatan. Kalau yang terbaik itu adalah kalau dia meninggal dunia, jadikan yang terbaik dia meninggal dengan tenang dan masuk ke surga. Jadi jangan kita minta yang terbaik. Jangan minta cepat-cepat. Karena Allah yang kan, paling tahu. Al-ajalatu minasyaitan. Cepat-cepat itu tanpa dasar, itu dorongan setan. Ya? Mau cepat kaya. Iya. Ambil jalan pintas. Mau ya Bu ya? Iya kan itu. Iya kan? Begitu kan? Oke. Kita lanjutkan. Qul law kana indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amr baini wa bainakum. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya berada dalam wewenangku apa yang kamu minta untuk disegerakan, maka persoalan menjadi selesai. Kenapa selesai? Kamu kan minta supaya segera dijatuhkan siksa. Begitu jatuh siksa, kamu mati. Begitu kamu mati, selesai urusan saya. Tidak ada lagi yang saya ajak untuk, ya kan? Laqudiyal amr. Atau begitu datang siksa, kamu percaya dengan terpaksa. Padahal Allah tidak mau seorang itu percaya dengan terpaksa. Laqudiyal amr baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Tuhan lebih mengetahui siapa orang-orang yang berlaku aniaya. Kita boleh jadi tahu, tetapi Allah lebih tahu. Kita boleh jadi duga seorang itu berlaku aniaya, sebenarnya tidak. Kita tidak pernah membelah dada manusia untuk kita tahu isi hatinya. Yang paling tahu itu Allah. Ya kan? Itu maksudnya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu.
Di sisi Allah, mafatih itu bisa berarti gudang, brankas. Bisa juga berarti kunci-kunci. Di sisi Allah kunci-kunci brankas. Di sisi Allah brankas itu. Kalau brankas tempat penyimpanan rahasia, maka tidak ada yang tahu kecuali pemiliknya. Ya. Tidak ada yang bisa buka kecuali pemiliknya, atau yang diberitahu oleh pemiliknya, ini loh kodenya. Ya. Nah, gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kecuali kalau Allah memberitahu. Gaib itu ada dua macam. Saya bertanya sekarang begini. Ibu tahu apa di saku saya? Itu gaib buat ibu, buat saya tidak. Itu namanya gaib relatif. Ibu tahu kapan si A meninggal? Itu sebelum dia meninggal. Waktu dia sudah meninggal? Itu namanya gaib relatif. Ada gaib mutlak. Tahu hakikat zat Tuhan? Tidak tahu. Itu gaib mutlak. Tahu kapan kiamat? Tidak tahu. Itu gaib mutlak. Semua gaib di sisi Allah, dan ada gaib yang dia beritahu melalui Rasulnya. Ada gaib yang diberitahu melalui kita. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu rahasia gaib yang mutlak itu kecuali Allah. Baru dia katakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Tuhan tahu apa yang ada di darat dan ada yang di laut. Tuhan mengetahui daun yang jatuh kering atau basah. Tuhan mengetahui benih yang ditanam di kedalaman bumi atau di dalam kegelapan. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, ini bisa termasuk gaib yang relatif. Tuhan tahu daun kering dan daun basah kan? Kita kan juga bisa tahu. Nah, semua itu gaib. Jadi Allah Maha mengetahui yang gaib, baik yang mutlak maupun yang relatif. Saya kira itu ayat kita. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Berikut ini adalah segmen tanya jawab antara jemaah dan dengan narasumber. Saya persilahkan untuk ibu-ibu yang mau menanyakan pertanyaan langsung saja kepada Pak Quraish. Silakan Ibu. Pak Quraish, saya Ibu Ibrahim Nawawi, mohon pembatasan untuk penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena tradisi di Indonesia ini masih banyak sekali yang katakanlah menyekutukan Allah. Untuk ini pembatasan yang sebenarnya mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Mempersekutukan Allah itu ada dua macam. Ada yang jelas, ada yang tersembunyi, ada yang rahasia. Yang jelas itu menganggap bahwa ada kekuatan yang bisa mempengaruhi sesuatu tanpa bantuan Allah. Itu namanya sudah mempersekutukan. Kalau saya berkata misalnya, pistol mempunyai kekuatan untuk membunuh seseorang tanpa restu dari Allah, itu berarti saya mempersekutukan pistol dengan Allah. Oh, sampai sejauh itu ya? Iya. Hanya benda itu ya Pak? Iya. Dan kalau karena apa? Kita harus yakin bahwa tidak ada yang berkuasa di alam raya ini yang mengaturnya kecuali Allah. Memang ada yang langsung Allah yang melakukannya, ada yang Allah tetapkan itu melalui sistem yang ditetapkan oleh Allah. Ada sistem bahwa, saya ambil contoh, api panas membakar. Siapa yang menjadikan dia panas dan membakar? Allah.
ada enggak api yang tidak membakar? Mestinya tidak ada, kecuali kalau Allah berkata, hai api, jangan membakar. Ya kan? Jadi mempersekutukan Allah itu tidak harus dalam bentuk ada Tuhan yang lain saya sembah. Keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah, ada sesuatu selain Allah yang bisa mempengaruhi, itu sudah syirik namanya. Nah, saya ambil